Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, VPluser, dan GSVV lovers yang saya hormati, bersyukur sekali saya bisa bertemu dengan Anda kembali di channel GSVV ya. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan Anda tekan tombol subscribe, like, share, dan komentar. Komentar Anda akan sangat luar biasa, nanti bisa kita bahas di komen arus bawah. Di saat MFBS belum memberikan sebuah konten, ini dari salah satu channel memberikan gambaran tentang investor yang membackup VTube. Oke, simak terus ya. Keren Terus banget. kalau ngomong soal investor, Nah ini nih penting nih, guys, jangan kemana-mana ya. Kita jangan jangan bikin kopi, jangan ngerokok. Kita penting nih, Pak. Ayo. oke, kalau investor ya, investor kami adalah investor yang bisa dibilang bukan pemain baru, dan saya nggak usah ngomong Ya, beliau. nggak bisa ngomong nih, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi ciri-cirinya aja lah, atau bidangnya lah, atau apalah. Ciri-ciri, gitu. oke. Jadi Atau let's see gini, Pak, kapasitasnya lah. Segede apa nih? Kita ngomong, oh nih kayak gajah misalnya gitu. Padahal dia dinosaurus misalnya ya. Terserah sih, tapi Bapak boleh pakai analogi. oke, jadi beliau ini memang sudah pemain lama. Pemain lama. Bahkan Anda salah satu investasi yang pernah dia gelontorkan di Indonesia juga sampai sekarang masih ada. Sebentar, Anda mengatakan salah satu investor yang menggelontorkan dananya ke Indonesia, Ya, berarti bukan orang Indonesia. bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Betul. Betul. Dan beliau punya beberapa bidang industri yang memang mereka fokuskan. Salah satunya adalah teknologi. Teknologi, berarti Ya. ini bidang usaha ya, bidang Betul. usaha ya, teknologi. Ayo, apalagi Pak? Ini saya bisa nebak nih lama-lama. Salah satunya Jangan bidang sampai teknologi. Enggak lah. Terus Dari teknologi, beliau juga punya bisnis media sangat besar di salah satu negara di Asia. itu udah Sangat besar. mulai spesifik nih, mulai spesifik. Teknologi punya media mainstream, Ya. ini media mainstream Asia. Dan juga mereka juga ada perusahaan masuk ke industri e-commerce. Industri e-commerce. Stop, jangan nebak-nebak. Saya sudah bisa nebak. Oke, so Pak, apa gini? Apa peran investor tersebut di dalam VTube? Apakah dia hanya sekedar, kan investor itu ada macam-macam Pak ya, ada angel investor, ada private equity, ada macam-macam tuh, ada venture capital, ada macam-macam. Apakah dia memiliki peran untuk VTube ini dalam artian pengembangan ke depannya, atau modal dasar? Artinya begini Pak, ada yang ngomong gini Pak, VTube ini nggak punya uang dari awal. Ini sangat naif. Ya tapi nggak apa-apa. Katanya tuh VTube nggak punya uang dari awal. Berdiri kere katanya Pak. Ada yang ngomong katanya pakai server tuh sebesar flash disk Pak. Ada yang ngomong nggak punya kantor, nggak ngurus izin, nggak ngurus legalitas, soalnya nggak punya duit. Nah sekarang ini baru nyari duit, baru nyari investor. Nah ini Pak, Anda harus coba. Boleh nggak kita dengar, apakah investor ini untuk sebuah tujuan apa? Jadi gini, kalau investor itu ada beberapa tipe investor ya di Indonesia. Kalau investor yang kebetulan di investor kami ini, beliau adalah salah satu investor yang bervisi, memiliki visi sangat besar. Kenapa pada saat VTube mengalami beberapa kesulitan di Indonesia, tapi beliau masih aja percaya, beliau masih aja antusias, beliau masih bahkan menggelontorkan uang terus. Karena mungkin dari beberapa viewers di sini juga memiliki satu bidang usaha, terutama di IT. Itu investasinya nggak kecil. Yes.
Ya, kenapa kalau mana dulu bilang kok VTube nggak punya kantor segala macam? Karena memang kalau kita kembali kepada tahun lalu, pada saat awal sekali VTube datang ke Indonesia, mereka datang ke Indonesia memang, investornya juga datang ke Indonesia. Cuma pada saat itu, pada saat mereka mau ada pembentukan kantor di Indonesia, itu kan pandemi, kita semua tahu. Yes. Kita semua pandemi tahu, dan mereka nggak ada kesiapan. Bahkan pada saat mereka tidak memiliki kantor di Indonesia, market ini sudah semakin besar. Mau tidak mau dibentuknya di luar dong, karena orang luar nggak bisa masuk. Terus gimana mereka mau beroperasi? Gimana mereka bisa support orang Indonesia? Sedangkan ini market untuk VTube mulai membengkak. Membengkak. Mereka punya kesulitan untuk mengatur koordinasi membentuk kantor itu, Pak ya. Jadi kalau kita stop, lah orang-orang yang sudah bergantung gimana? Orang-orang yang sudah punya semangat seperti Pak Wilbert dan timnya yang lain. Pak Wilbert, Pak Nopal. Waduh, itu bagi mereka nggak banget lah kalau dilepas. Kalau di stop lah, mungkin di stop sampai pandeminya berakhir. Wah, nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Bapak Ibu sekalian mungkin di rumah juga tahu. Waduh, kalau tidak ada VTube di masa itu, waduh, Pak. Ya kan? Saya nggak bisa duduk di sini, Pak. Benar. Di masa itu memang sangat bergantung. Saat itu pandemi terjadi, VTube buka 15 April. Dan saat itu memang VTube ini menjadi sebuah solusi untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang di Indonesia, Pak. Jujur aja, ini jangan kita ngomong gini aja. Kalau orang yang sudah cinta, itu meskipun VTube ini mengalami masalah, ya, mengalami himpitan, mengalami cobaan, mengalami masalah, mereka tetap mendoakan, Mbak, mencintai VTube dengan segenap hatinya. Tapi ada orang-orang yang begitu jahatnya, begitu nyinyirnya, begitu kacaunya pikirannya, dan sampai membawa-bawa urusan personal, urusan pribadi di dalam di dalam grup maupun di dalam konten yang dibuat. I think itu gila. Oke, kita balik lagi, Pak. Jadi waktu investor ini dia tidak akan menyerah, Pak ya. Artinya dia melihat bahwa potensi itu masih jauh ke depannya. Apalagi yang saya tahu, Pak, memang VTube sudah menyiapkan beberapa fase, Pak ya. Ada fase-fase perkembangan sebuah aplikasi untuk menuju pembentukan ekosistem dengan user yang lebih hebat, dengan visinya yang luar biasa. Kalau boleh, Pak, dikasih bocoran dikit aja, Pak, fase-fase itu gimana sih, Pak? Apakah yang saya tahu nih ada V+, sekarang, Pak, ada e-commerce. Nah, ini mungkin ada beberapa yang mungkin membuat kita jadi, wih, ini gila nih, gitu. Sebenarnya gini ya, dari VTube itu adalah salah satu pintu awal dari sebuah gebrakan kami di Indonesia, betul ya. Dari VTube banyak sekali potensi-potensi yang bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade, bisa di-enhance. Dari sisi bisnisnya juga bisa lebih diluaskan. Dari sisi bisnisnya. Dari satu industri digital yang sekarang daripada VTube bisa dikembangkan ke industri-industri yang lain. Bahkan di industri-industri ini kita bisa buat satu ekosistem yang sehat, ekosistem yang aman bagi kita semua, ekosistem yang menjadi salah satu fasilitas daripada para member. Itu menjadi tempat di mana mereka punya salah satu ruang untuk menggali mereka punya potensi pendapatan dan segala macam. Itu fase-fase yang memang akan ada setelah VTube, setelah V+, dan juga ada beberapa ada lagi ya. Salah satunya mungkin saya sedikit bocorkan, ada adalah salah satu aplikasi di luar daripada VTube yang akan kita integrate ke VTube, yaitu dalam bentuk game. Terima kasih bagi Anda yang sudah melihat video ini sampai akhir. Subscribe juga channel 5 Minute. Saya taruh link deskripsinya, link channel video di deskripsi, maksud saya begitu ya. Dan Anda bisa berkomentar atau menanggapi isi dari video tersebut. Terima kasih.
Salam ekstrim.